Tio. Nah, itu dia yang akan melayani kita pada hari ini. Adik-adik kasih dalam Tuhan, kakak harap selama kita beribadah, adik-adik duduk dengan tertib, duduk dengan sopan, dan selama kita ibadah, jangan makan dulu ya, supaya kita bisa sama-sama fokus beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, yuk kita sama-sama siapkan Alkitab, alat tulis, dan juga persembahan kita. Nah, kalau semua sudah siap, adik-adik, ayo kita mari bersama-sama berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan kidung pujian. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Nah, adik-adik, silakan duduk kembali ya. Sekarang, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang selalu merasakan bahwa kasih Tuhan dalam kehidupannya selalu ada? Ayo angkat tangan. Iya, semua ya. Semua merasakan kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita ya. Nah, kita semua pasti selalu merasakan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Contohnya, hari ini kita masih diberi semangat, sukacita, diberi kesehatan, terlebih lagi diberi kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan. Nah, itu semua harus kita syukuri ya adik-adik ya. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Nah, adik-adik, tentu dalam seminggu yang lalu kita lalui ya, banyak kita berbuat kesalahan atau melakukan suatu kesalahan dalam kehidupan adik-adik ya, dalam kehidupan kita. Misalnya suka marah-marah sama mama atau disuruh mama belajar marah-marah ya, terus disuruh tidur marah-marah ya. Itu semua kita melakukannya
kadang kita sadari kan, kadang adik-adik juga melakukan hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, terlebih diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pastinya kita selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat dosa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama ucapkan, ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mau mengampuni kita. Nah, mari sama-sama kita menyanyi. Stop, aku mau katakan apa yang Tuhan berbuat bagiku. Bersama-sama ya dari Mazmur 6 ayat 9a. Kita balik sama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita angkat satu pujian pertama kali dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah melalui video pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pendengar yang baik, duduk tertib, duduk tenang. Terlebih lagi Tuhan, kami bisa mengerti akan firman-Mu ini dan senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, berkati juga Kak Desi yang akan bercerita. Biarlah kami boleh memahaminya apa yang akan diceritakan hari ini, dan juga Tuhan, firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus yang baik, menolong kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, senang sekali hari ini kakak kembali bertemu dengan kalian. Walaupun ibadah kita masih virtual ya, masih online dari rumah, tetapi kakak berharap sukacita senantiasa bersama dengan kita. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Oke. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang ingat berapa murid Tuhan Yesus? Ya, masih ingat ya? Benar sekali. Ada 12 murid ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Tetapi ada satu murid
yang tidak setia. Gak boleh diikuti ya adik-adik ya. Gak boleh contoh, gak boleh ditiru ya. Namanya Yudas Iskariot. Tetapi Yudas Iskariot sudah meninggal ya. Jadi murid Tuhan Yesus sekarang sudah berkurang 1 ya. Coba berapa? Ya, sekarang tinggal 11 orang. Gak jadi 12 lagi ya. Oleh karena itu murid-murid yang lain bilang, aduh kita tinggal 12 orang ya, kita nggak cukup lagi ya, kita harus punya teman supaya kita bisa tetap seperti dulu lagi, supaya kita bisa bersama-sama lagi untuk memberitakan firman Tuhan ya. Kita mau cari teman lagi. Nah adik-adik, saat itu mereka di situ berkumpul sekitar 120 orang. Kira-kira adik-adik 120 orang itu banyak gak ya? Wah pasti banyak ya. Kalau dikumpulkan dalam satu ruangan itu pasti penuh ya. Penuh kalau ruangannya ya agak kecil ya. Nah adik-adik, mereka di situ kemudian berbincang-bincang. Nah kemudian salah seorang dari mereka yaitu Petrus mengatakan, ya kita akan cari teman kita yang akan menggantikan Yudas ya. Gimana caranya ya? Iya, oke. Kalau gitu gini saja, kita doa dulu sama Tuhan ya. Kita minta petunjuk dari Tuhan supaya kita tahu siapa yang akan menjadi teman kita nanti, yang akan menggantikan Yudas. Nah, kemudian setelah itu mereka berdoa. Ya, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka meminta petunjuk kepada Tuhan. Setelah mereka selesai berdoa, kemudian mereka di situ di antara banyak orang itu mereka menetapkan ada 2 orang calon ya yang akan dipilih untuk menjadi pengganti dari Yudas tadi ini. Kemudian mereka sudah memilih 2 orang, yaitu yang pertama ada namanya Yusuf atau Barnabas. Kemudian yang kedua ada namanya Matias. Nah, setelah kedua orang ini dipilih itu, kemudian mereka mau bikin undian. Siapa ya kira-kira 2 orang ini, Yusuf atau Matias ya, yang akan jadi penggantinya. Nah, kemudian diadakanlah undian. Nah, ternyata setelah diundi, yang keluar itu namanya Matias ya adik-adik. Jadi Matias ini terpilih untuk menggantikan Yudas. Jadi Matias dipilih oleh Tuhan untuk jadi pengganti, untuk menjadi murid yang ke-12. Jadi udah genap ya, 12 orang kembali ya. Nah adik, kakak mau tanya lagi, kira-kira tadi ada yang ingat sebelum murid-murid Tuhan Yesus ini mengundi kedua orang tadi ini, apa yang mereka lakukan? Ya benar sekali, mereka berdoa dulu ya. Nah adik-adik, kakak mau tanya, hari ini siapa yang sudah berdoa? Angkat tangannya. Wow, banyak ya, semuanya kayaknya ya di rumah adik-adik sudah berdoa. Udah berapa kali tadi berdoa? Tadi pagi waktu bangun ada doa enggak? Pasti ada ya. Kemudian tadi sebelum nonton video kita ada doa enggak? Dan sebelum sarapan tadi ada doa enggak? Makan ada doa? Ya pasti ada doa ya. Nah adik-adik, kakak mau tanya, sebenarnya berdoa itu apa sih? Terus kenapa kita harus sering-sering berdoa? Ya, berdoa adalah berbicara dan mengungkapkan apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Walaupun Tuhan itu maha tahu, maha mengetahui sebelum kita menyatakan apa yang ada dalam hati kita, tetapi Tuhan sudah mengetahuinya semua.
Kenapa ya? Iya, Tuhan sangat senang, Tuhan sangat rindu jika kita sendiri, kita yang mengungkapkan pikiran kita, apa keinginan kita kepada Tuhan. Tuhan akan senang sekali. Dan adik-adik, kenapa ya kita harus selalu berdoa itu? Pasti ada yang tanya ya. Ya, benar sekali. Doa itu mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Menunjukkan kalau kita itu percaya sama Tuhan. Kita itu butuh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Kemudian doa itu mengungkapkan rasa syukur kita. Hari ini kita bersyukur karena kita bangun dengan sehat, dengan ceria, dengan penuh sukacita untuk beribadah bersama-sama walaupun hanya online. Kemudian kita bersyukur karena kita diberikan orang tua yang baik, yang sehat, yang bisa mencarikan nafkah buat kita semua ya. Doa juga itu untuk mengungkapkan semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita meminta ampunan kepada Tuhan. Doa adalah nafas kita ya, nafas kita selagi kita masih hidup, kita harus senantiasa berdoa. Adik-adik, jadi doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, kalau kalian semua sudah tahu kenapa kita harus berdoa, sekarang masih malas-malas nggak buat berdoa? Masih lupa? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan tak boleh lupa, tak boleh malas lagi buat berdoa ya. Nah, misalkan di rumah, adik atau kakak lupa berdoa, boleh kok kita ingatkannya. Di atas meja sudah ada ayam goreng, langsung mau comot-comot. Tunggu dulu, berdoa dulu. Nah, boleh ya kita ingatkan sama adik kakak atau sama mama sama papa. Terlalu sibuk itu, buru-buru sampai lupa berdoa, boleh ya. Mama, papa, boleh nggak kita doa dulu ya? Boleh diingatkan seperti itu ya, adik-adik. Jadi kita harus senantiasa ingat berdoa kepada Tuhan, bertekun di dalam doa kita. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Dan cerita kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-26. Judulnya Matias pengganti Yudas. Demikian cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita diingatkan dari Amsal 3 ayat 9a berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sambil kita membawa persembahan, mari kita mengangkat kidung pujian, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan
akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberkati kami, menyertai kami, sehingga pada pagi yang indah ini, pada hari Minggu yang cerah ini, kami bersama anak-anak sekolah minggumu dengan penuh sukacita sudah beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, ajar kami untuk selalu bertekun dalam doa. Ingatkan kami agar kami tidak malas-malas, kami tidak bosan-bosan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih, Kau sudah memberikan orang tua yang baik kepada kami. Lindungi mereka, berkati mereka, biar mereka senantiasa membina kami, sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Engkau memberkati mereka, ajar mereka senantiasa agar dapat memerintah kami dengan bijak. Bapa di surga, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, Engkau berkati mereka, pulihkan dari sakit penyakitnya. Juga yang sedang berulang tahunnya Tuhan, Engkau memberkati mereka, biarlah dalam pertambahan umurnya Namamu senantiasa dimuliakan. Bapa di surga, Engkau juga memberkati kakak-kakak pengurus sekolah minggumu, sehingga mereka senantiasa penuh sukacita menceritakan kami setiap hari Minggu cerita tentang firman-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami bawa melalui Yesus yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Markus 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan satu pujian sekali lagi, Sobat yang Setia. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ingat selalu mengandalkan Tuhan Bapa